Oke guys, kita kembali lagi di Jauh Dekat yang sudah tidak ada dekat-dekatnya, apalagi buat saya. Ini tamunya kebetulan yang dekat-dekat aja guys rumahnya karena gak ada tamu. Oh bukan. Oke, kita sambut dulu guys. Ini podcast berduka ini guys ya. Yang ada podcast berduka. Ada berduka ini ya. Karena ya ada yang baru kehilangan soalnya ya. Tapi gue cerita dulu nih, kenapa yang diundang di sini Zaki awalnya. Jadi Bapak produser mau mengundang Zaki karena Zaki baru kena strike di YouTube. Strike untuk keberapa? Kedua kalinya. Dua kalinya. Udah kita ada janjian hari Jumat ya. Tiba-tiba di tengah minggu itu ada lagi yang kena strike dan hilang akunnya, Pak. Bapak-bapak biasa beneran sekarang. Kayaknya habis perkara minggu lalu diundang sini itu dah. Apa? Karena gue habis minggu Dia kan lalu dari diundang sini. di sini. Tapi sama Mas Eko sama Jupri. Oh iya. Ngata-ngatain menteri. Gue rasa di report itu. Enggak, Iya, tapi anjir. kenapa yang hilang YouTube lo bukan YouTube-nya MK? Oh karena dia Kan tahu yang platformnya ngatain MK. gue. Oh. Oke, berarti kita di sini nggak usah ngomong-ngomongin gitu-gituan ya. Gak Kalau gue apa-apa. udah bisa. Oh bisa ya. Kan Masih udah nggak ada panjang lagi, ya. nggak ada lagi Iya yang benar. ditakutin. Lu kan punya backup juga. Ada sih. Oke. Cuman kan saya nggak mau juga channel saya hilang juga dong. Waduh. Oke, sebentar. Kita telisik dulu masalahnya guys. Karena ini kalau kata Bapak produser pembungkaman oleh korporat asing katanya. Anjir. Kita ngomongin YouTube di platform YouTube. Iya dong. Gede banget tuh. Gokil. Karena ini juga di YouTube kan takutnya Bener. ini supaya YouTube-nya MK nggak kena gitu. Jadi Karena bagian yang ngomongin YouTube-nya di bip aja ya. nah, iya. Jadi sejak kapan sih ada strike-strike gini? Sebenarnya Dari lama. dari awal ada YouTube channel sih sebenarnya udah ada sih. Ah, lah Dari kan awal. kanal lu 2015. Kayaknya damai-damai aja lu. Oh, waktu itu regulasi belum ada. Kan? belum. Jadi Belum, regulasinya baru ada belakang kayak 2018. Iya 3 tahun 5 tahun belakangan. 2018. Bareng sama cukai berarti. Bareng sama Bareng. juga. Berarti karena cukai guys. Enggak, itu global kan. Sebenarnya global. Oke. Jadi bersamaan sebetulnya kalau mau ngomong bersamaan sama ya mulai larangan vape dan gembar-gembornya dari WHO itu yang ngomongin tentang rokok. Jadi Oke. otomatis beberapa platform itu mulai meregulasikan lah. Termasuk YouTube. Termasuk YouTube meregulasikan untuk memperketat pengawasannya dalam agenda mengurangi dampak sosial media terhadap peningkatan jumlah perokok ataupun pengguna alkohol ataupun pengguna narkoba ataupun gitulah. Oh, narkoba jelas enggak, ya kan? Tapi kalau Sebenarnya- alkohol kayaknya channel-channel alkohol banyak deh sekarang. Sebenarnya kalau yang gue tahu gini, peraturannya itu dibuat bukan cuma buat produk tembakau doang, tapi juga ada senjata api, terus ada apa namanya, kayak yang suka bikin head speed gitu-gitu tuh, itu udah mulai ke situ soalnya kayak apa produk senjata api, produk senjata tajam itu juga sama juga tuh dia kenanya kalau di kita tuh dolar kuning juga, jadi nggak bisa dimonetize. Makanya mungkin sejak peraturan itu ya semuanya kena kayak gitu juga. Jadi kayak misalnya ngomongin soal lagi ngomong soal nge-review senjata airsoft gun misalnya gitu, itu nggak akan bisa ada monetize-nya. Dolar Dulu kuning. bisa, sekarang udah nggak bisa. Oke. Kayak gitu, dan harus direstrik videonya 18 tahun ke atas. Begitu pula sama aja di produk-produk pembahasan soal nikotin juga sama kayak gitu. Karena produk yang dibatasi. Betul, katanya diatur oleh undang-undang ya kalau bahasanya produk mereka tuh. yang diatur oleh undang-undang ataupun produk yang memang sudah ditentukan sama pihak YouTube kualifikasi tertentu yang memang pokoknya gue mau yang ini terbatas itu kan suka-suka dia sebenarnya. Undang-undangnya siapa? Nah undang-undangnya siapa itu undang-undangnya Undang-undangnya YouTube. siapa? Kalau kata gua itu undang-undang yang mengacu kepada ini nih kayak perjanjian-perjanjian nasional gitu loh. Bukan internasional gitu. Contoh kayak senjata api. Perjanjian baru, perjanjian lama. Bukan. Bukan. Itu Saya agak roaming tuh kalau ngebahas itu maksudnya tuh. perjanjian ini, maksudnya DP itu lama baru itu kayak zaman Pak Harto. Oh, Orde Baru Orde Lama. Iya. Oke. Udah Nggak pinter dia mungkin kan nyamunya. soal Kristen itu. Tumen nyinggolnya minoritas, biasanya nyinggolnya mayoritas. Aduh. Jadi Iya. kita sebagai
tukang ngontrak ya. Betul, kita kan ngontrak sebetulnya secara platform. Kalau Jadi ya yang nurut punya rumah aja. mau gue mau ganti nih, nggak mau kos-kosan lagi, gue mau bikin mall, minggat lu gitu. Kita mesti minggat. Jadi Udah selesai. sebenarnya kita tuh kena strike itu udah cukup sering lah. Dan biasanya tuh mereka tuh kayak nge-upgrade rules-nya gitu. Nah, yang biasanya kita sering kena itu adalah di video-video lama yang mana peraturannya belum ada sebenarnya. Jadi kayak misalnya dulu itu kita ngasih lihat website itu masih boleh. Kita masukin link pembelian pun masih boleh. Cuman setelah 2018 pemberitahuannya pun juga sebenarnya nggak ada. Tiba-tiba dikasih strike aja. Terus kenapa nih dikasih time code-nya di menit segini Anda melakukan pelanggaran. Lu gak dapat pemberitahuannya? Apa? Lu gak dapat pemberitahuannya 2018? Enggak dapat. Mungkin masih channelnya masih kecil. Gue udah tahu arahnya ke situ. Gitu. Jadi sejak Emang lu dapat? Dapat, bahkan yang beberapa hari lalu itu gue dapet aturan terbarunya YouTube. Jadi gue dapet email. Dapatnya tuh dari siapa? Dari YouTube. Dari YouTube bahwa Oke. video lama baik yang sudah terhapus pun tetap. akan tetap dikulik sama YouTube untuk bisa kena strike. Jadi terlambat untuk mendelete video sekarang itu udah terlambat per 4 hari lalu lah kalau nggak salah. Oh, untung gue ngedelete 5 hari yang lalu, berarti belum ya. Belum. Jadi kalau lu hidden pun masih bisa kena. Di private masih bisa kena Di setahu gue. delete pun masih bisa kena. Si gila. Ini pembahasan yang kemarin diomongin sama Adrian Lodi juga begitu ya. Iya. Kalau yang gue baca justru malah pokoknya kalau kita kena strike, videonya dihapus itu tidak akan berefek apapun ke strike-nya sebenarnya. Sama halnya kayak videonya di private pun juga sama, itu juga nggak ada hubungan. Jadi kayak lo private videonya yang berpotensi bisa ada strike, tetap aja bisa dikenain juga. Jadi gini, kalau lu kena strike-nya sekarang, lu terus malam ini lu kena strike gitu ya, besok pagi lu delete semua gitu ya, itu nggak menutup kemungkinan lu untuk kena strike ketiga gitu. Biarpun udah gue kosongin nih misalnya channelnya. Biarpun sudah dikosongin. Nah, itu sih niat ngusir sih. Soalnya kalau Udah yang cari masalah Kecuali sih kalau kalau lu masih gitu. nol ya. Nol Kecuali apa? kalau Nol masih nol subscriber? strike. iya masih dari Masih nol awal. strike. Itu Lu kan belum pernah kena strike sama sekali. Nah ini momen yang tepat untuk lu deletein. iya benar. Gitu, itu Jadi, seremnya. Postingnya cuma bisa kayak story dong. Lu posting 24 jam hilang. hilang gitu. Enggak juga. Kalau sekarang udah enggak bisa kayak gitu. Jadi tetap meskipun lu udah pernah posting terus lu delete lagi postingannya, tapi ketika lu dalam masa strike ya tetap aja. Maksudnya lu udah pernah kena strike nih, kecuali lu dalam kondisi clear. Nah, mungkin masih kan bersih lu nih kayak channel lu, channel backup gue tuh. channel Kan backup masih bersih gitu. tuh. Orang kan mungkin YouTube-nya nanti akan menganggap kayak oh ya udah ini belum apa-apa delete aja. Tapi kalau udah kena strike berarti lu udah pernah kena teguran. Nah, itu di ke belakang tuh. Oh. Tapi gue mikirnya gini deh, mungkin ya ini pemikiran Anabel aja. Kan kita ketika kita ngupload video kan kita mau menggunakan storage-nya YouTube ya. Maksudnya storage-nya dia untuk servernya dia lah untuk nyimpen datanya kita. Sementara channel-channel kayak kita tuh kan nggak ada benefitnya buat mereka sama sekali. Kita nggak bisa monetize, iklan buat mereka nggak ada. Jadi kasarnya lu udah menu-menuin lemari gue, terus nggak bisa ngasih parasit, apa-apa dianggapnya buat gue. parasit lah. Iya. Udah lah gue sikat aja deh. Berapa video 1.000 hapus gitu. Kayaknya gue mikirnya Ini gitu. conversation yang begitu ya. menyudutkan YouTube gini nih ngeri-ngeri nih. Banget Pak, banget. Dianggap parasit Pak ya. Iya mungkin ya, ini analisa gue aja. Gue mikir apa mungkin kayak gitu ya. Soalnya kayak, gue udah terlalu banyak nih, gue mendingan bikin kasih orang bikin channel apa gitu ya, atau mungkin video tete-tete gitu misalnya. Soalnya kalaupun ada yang nonton tapi nggak nonton iklannya, YouTube juga nggak dapat apa-apa kan gitu. Nggak dapat apa-apa sebenarnya. Betul, nggak dapat apa-apa Iya. juga YouTube-nya. Kan kita nggak ada iklan sama sekali. Dan video kalian kan lumayan tuh. Paling Ya. kan segiga lah ya. 20 menit. Lebih malah bahkan. lebih. Bahkan Iya, bisa dia udah lebih. 4K Oh, tergantung gitu. 4K format. dia, Arif tuh udah 4K itu bisa 3 giga 5 giga sendiri. Hitung berapa banyak videonya kemarin, lu ada berapa tuh? 2-3 ribu? Apalagi Anda sangat Ada produktif ya. ribuan. Ya Setiap hari lumayan. update ya. Ribuan. Ya begitu lah. Oke, lu kena strike pertama kali kapan? Wah udah lama banget. Kalau yang strike yang periode ini. Heeh. Periode Loh, ini ini gue. memang ada periodenya. Jadi gini, dia Ada, tuh ada 9 cut off-nya. Jadi cut off-nya itu Gimana, 3 bulan.
Jadi misalnya gue kena strike nih kan bulan Juni kemarin. Nanti strike itu akan ngalamin pemutihan lagi di 3 bulan setelahnya. Berarti dianggap nggak ada. Dianggap nggak, bukan dianggap nggak ada, tapi kalau lo kena lagi lo akan kena strike pertama lagi. Jadi nggak strike kedua. Oh, oke. Nah, jadi ada cut off-nya tuh. Nah, gue apesnya kena cut off-nya mungkin seminggu sebelum cut off-nya tuh. Kena strike lagi keduanya. Oh, itu mah dicari-cari. Oh, ini kayak tagihan. Oh, ini kurang seminggu nih. Ya karena memang sebetulnya kan bukan orang yang melakukan Iya, itu. robot sebenarnya. Robot. Jadi itu benar-benar random aja. Iya. Random aja. Jadi sometimes kayak gua nggak ngerti di mana bagian gua mencoba mengarahkan orang untuk membeli ya. ataupun di mana gua memberikan akses orang untuk bisa membelinya itu nggak ada gitu di videonya. Tapi nggak bisa dibanding juga nggak bisa. Percuma. Ya gue inget syuting di tempat lu yang Friends and Family kan. Itu kan waktu closing kan suruh gue yang closing. Gak bisa. Anjing. bisa. Sampai closingnya udah lah gak usah. Karena kita udah nurut regulasi Iya. tapi ya Sebenarnya regulasinya tuh abu-abu, kayak misalnya kalau misalnya gini, nggak bolehnya SMA tuh. Mas ya. Dalam hal apa nih? Kalau yang gue tahu, misal ada beberapa hal yang kayak dia tuh mengarahkan menjual itu, kayak misalnya kita nggak boleh menggunakan kalimat ajakan, kayak mari, ayo, wajib beli itu nggak boleh, setahu gue. Terus kita ngasih lihat begini, itu bisa kena tuh. Jadi dari AI-nya dia ngebaca bahwa lo nunjukin produknya nih, ini pas banget nih YouTube-nya MK ya lo. Jadi kayak gitu tuh nggak boleh. Boleh. Kalau itu boleh. Kalau yang Di gua, YouTube- soalnya gue kena restriknya gara-gara itu waktu itu. Jadi di YouTube itu mungkin karena lu pas gini ada pembicaraannya. Jadi kalau di YouTube itu contoh lu mau nunjukin senjata api gitu ya, itu boleh. Boleh senjata api, minuman keras, rokok dan segala macam itu boleh dengan catatan itu tujuannya educational. Jadi kayak lu nunjukin cara mendisarm senjata api. Nah, judulnya begitu tuh videonya. Terus di situ lu tunjukin ini button ini gunanya untuk ini, it's okay Mas Ian. Cuman basically ya random itu lagi. Iya. Kalau cara pakai nggak boleh. Cara pakai nggak boleh. Lah kalau kalian b-roll unboxing barang. Ya unboxing gitu. Unboxing doang. Kalau device susah tuh kalau kayak gitu caranya kan. Kalau Iya, masih cuman bisa kita cerita. Setahu gua gue baca regulationnya itu nggak apa-apa gitu sebenarnya. Yang nggak boleh adalah memberikan akses, terus lu Ngasih website memberikan ya, website. ajakan, terus mengatakan bahwa ya itu tadi lu harus coba apa segala macam itu. Kayak Wotuba itu nggak boleh. Wotuba itu nggak boleh udah. Wotuba itu nggak boleh. Rekomendasi ya Nggak itu boleh. berarti ya. Oh. Karena gue masih nonton ada video-video karena kan gini, setiap kena strike kita tuh dikasih sekolah. Iya. Iya. Jadi kita kena strike. Abis Ada itu kursus? Ntar dia ngirimin. di strike-nya itu kan ada appeal, terus kita bisa tinjau gitu ya. Nah, abis itu kita dikasih sekolah kayak lu next nanti ada pilihan. Video ini tentang senjata api Ya, gitu. dikasih contoh Nah, tuh. tapi dia melakukannya untuk ini. Jawabannya apa? A, B, C, apakah sesuai regulasi kah atau tidak? Nanti kalau salah dibenerin, yang bener ini jawabannya gitu. Oh gitu, ada kuisnya Ada Bang? kuisnya, ada trivianya. kuisnya. Dan Memang. setahu Udah kena gua musibah disuruh mikir lagi. Iya, udah kena musibah dan setahu gua udah ngikutin tuh. Tapi ya udah, tetap aja. Oke. Aneh. Memang sengaja dipersulit ya. Iya, sengaja memang dipersulit. Itu udah jawaban paling tepat sih. Sampai sekarang nggak ada alternatif Platform platform. lain. Ada platform lain. Cuman kan lu akhirnya ketika lu bikin di platform lain, apakah orang viewer lu itu punya effort yang cukup untuk kemudian download Vimeo Iya. atau Telegram lah, sesimpel Telegram atau misalnya. sesimpel Telegram? Apakah mereka punya effort untuk melakukan itu? Kan enggak. Jadi sesuatu yang sudah ada di handphone mereka kayaknya YouTube. Dan lebih gampang diakses sebenarnya. Kayak kalau ini pengalaman gue kemarin strike dan gue nggak bikin channel backup aja, gue masukin ke Instagram, beberapa teman-teman brand banyak yang ngomong kalau di Instagram jujur kita susah. Gini, secara views memang pasti bagus, tapi secara how to orang-orang reach produk kita susah karena kita mesti nyari satu-satu. Ya, karena Atau mungkin hashtag. Di Instagram kan bukan search engine. Maksudnya Betul, lu nggak dia jadi bisa cuman cari- ya udah. nggak bisa Jadi cari lo lihat judul dari gitu. thumbnailnya, lo klik. Bahkan Kalau sekarang YouTube udah kan nggak bisa lo pakai hashtag. Iya. Hashtag yang berkaitan sama vape itu kalau di searching by hashtag keluarnya misalnya ada 130 video tapi nggak ada gambarnya. Oh tuh. iya.
Oh sekarang gitu? Sekarang gitu. Gue sih udah gak pernah pakai hashtag ya. Dibatasin ya ada Jadi nggak pembatasan. ada gambarnya udah. Jadi kalau diklik itu ada kayak tambahan lagi yang lu mau Di shadow sama dia. ya kayak gitu. Kayak sama misalnya lo cari barang-barang palsu misalnya gitu ya kayak gue pernah kemarin dikasih tahu juga Nggak, lu cari palsu apa Sak? Enggak, gue baca ininya, gue lihat ininya. Misalnya kayak ngebahas misalnya sepatu lah, let's say sepatu gitu ya. Fake Jordan misalnya. Itu kita nggak bisa langsung cari tuh hashtagnya. Ntar dia keluarin filter dulu. Nanti soalnya ini berkaitan dengan apa namanya? Pelindungan konsumen atau apalah gitu sebutannya mereka begitu. Begitu diklik baru bisa kayak gitu. Oh. Setahu gue begitu. Segitunya ya. Iya. Iya. Ya regulated goods and scorpions event itulah. memang agak tricky sih. Agak tricky dan kita kan memang bermain di area itu gitu. Jadi kita ngikut-ngikut aja nih. Ngikut-ngikut aja mau nggak mau. Tapi kalau gue mikirnya begini akhirnya. Gua kan Fatrio udah pernah kena, Panda udah pernah kena. Tapi mereka tetap bertumbuh gitu ya, tetap bikin baru dan bertumbuh. Jadi ya patokan berpikirnya sekarang bahwa ini adalah salah satu media yang akan kita gunakan untuk memproduce apa yang kita bikin selaku brand. Jadi gue brand maksud gue bukan brand yang akan meng-hire kita, tapi gue sebagai Vaporstaff Indonesia kan adalah sebuah entitas brand nih Vaporstaff Indonesia. Medianya bisa di TikTok, bisa di Instagram, bisa di YouTube platformnya ya. Medianya bisa gue tiba-tiba di surat kabar misalnya kalau surat kabar boleh atau gue berada di TV. Tapi gue secara entitas adalah ya Vaporstaff Indonesia gitu. Vaporstaff adalah brand jadinya. Vaporstaff adalah PH-nya. PH-nya. Production hostnya adalah Vaporstaff. Oke. Tinggal nanti medianya aja yang berkurang. Tapi bikin Fatrio baru tuh lagi. hilang kapan ya? Udah setahun ya? Udah ya? Ada setahun sih ada. Ada Tapi setahun. cepet balik lah ya. Cepet. Iya Biarpun makanya kan nggak balik kayak sebenarnya kekhawatirannya tuh wah ntar gimana nih. Cuman gue mikirnya ya mungkin teman-teman kayak ya kita ngomongin soal contoh yang di depan mata aja lah. Kayak Mas Fernan kan orang-orang udah tahu siapa. Jadi once lo bikin lagi pun juga ya selama itu adalah lo yang bikin dan itu officialnya lo, ya orang pasti nyari ke situ. Kalau gue kan memang udah memperhitungkan ini. Jadi gue udah punya backup plan sebetulnya. Kan lu pernah ke-hack. Iya, gue pernah ke-hack juga. Nah backup plan gue kemarin sebelum gue kena strike 3 kan gue terus ada sempat ngobrol juga sama sahabat gue. Si Ronaldo kayak lu mending bikin dah. Lu Ronaldo lu bikin, nanti gue udah ke ban nih besoknya gue akuisisi akun lu gitu ya. Itu yang ketemunya di Tang City kemarin kan? Di bukan Tang City, sebelum Cimone. Oh Cimone, oh iya. Di dekat Cimone itu, daerah dekat Cimone gue kebetulan ngobrol jadi oke lah gue bikinin dulu ya gitu ya. Makanya kalau lu lihat akunnya Ronaldo yang baru itu kan masih banget. Masih bukan videonya masih 90 agak-agak menit gold play button Pak. Iya, langsung. Silvernya lewat Silver aja tuh dalam lewat hitungan udah. menit. itu nanti buat gua rencananya. Oke. Jadi dia memang kayak naikin dulu, mungkin dalam 2-3 hari inilah gua coba usaha deh Vaporstaff prosesnya. dari mana? 2015, 9 tahun berarti ya. 2016. Oh, 2016. Instagram yang 2015. Oh, 8 tahun belum gold play. 8 tahun belum Hampir, gold play. iya. Hampir Ronaldo. 70.000 lagi. Di vape Oh itu iya, yang udah 70.000 gold. lagi. 70.000 lagi. Berarti udah gold play button. 930.000. 930 apa 940 gitu. Widih. Ribu. Hampir gold play loh. Yang bisa gold play cuma Rip Trippers doang tuh di vape. Yang bisa 1,2 M tadi. 1,2. Sisanya Sisanya nggak bisa. nggak bisa. Kok dia nggak kena strike ya? Itu yang gue bingung. Ah? Itu yang gue bingung. Dia orang dalam kayaknya guys. Kayaknya karena ini nah. Kayaknya Dia karena orang produktivitas. Oh dia jarang upload ya? Jarang upload, terus yang kedua dia kan pernah Oh dia jarang sekarang. Dia sempat hiatus tuh lah beberapa dia kan sempat bulan. hiatus beberapa lama kan. Cukup lama dia nggak upload. Channelnya gara-gara jadi sakit. channel anak-anak. Hah? Oh iya. Iya, dia kayak bikin. Gue gak subscribe dia sih, gue gak Oh, ngikutin. dia pernah hampir berapa tahun gitu ya bikin channel anak-anak. Di channel itu. Dia ngasuh anak-anak atau Bukan, dia Kayak bikin kayak Blippi tau pernah tahu channel Blippi nggak? ya itulah channel-channelnya Cocomelon tapi bukan kartun gitu, Iya, yang bukan yang kartun. real life, Yang real Sorry, life anak gitu. gue udah clubbing bukan masih nonton Cocomelon. Anaknya dia udah dugem sih. Anak kita masih nonton Blippi Cocomelon. mungkin Iya, videonya iya. juga udah dihapus ya sama Rip Tripper. Tapi Iya. dulu Rip Tripper itu edukasi gitu kayak laptop mainan si apa, Unyil, terus laptop Rip si Tripper Unyil. pakai topeng gitu loh, pakai apa kostum gitu loh, kostum anak-anak. Mungkin itu cuma ini apa pengalihan isu kali ya. Mungkin ya supaya YouTube ngebaca oh dia ternyata channelnya udah family friendly nih, Iya, udah boleh deh gitu. terus dia jalan lagi. Mungkin. Kayaknya kalian harus mixing sama, kayaknya lu deh, ikan lu harus lu masukin ke situ deh. Iya bener. Kayak channel yang satu kan jadi channel hobi yang
udah random banget Pak. Banget, Pernah ada banget. motor, Gila, pernah ada Tripper mobil. 11 tahun ya. Iya. Tapi sebenarnya kayak yang lain juga kayak Grim juga sempat kena. Terus Mike Vapes juga kalau nggak salah pernah kena. Yang di luar kayak Adrian juga lagi kena. Iya, Rip Trippers doang yang gue bingung nggak Adrian pernah. tuh hilang juga? Adrian strike juga. Hilang. Belum hilang Apa tapi dia strike masih doang? Tapi strike kalau kayak gue. kata gue Rip Tripper itu juga udah pernah kena strike dah. Tapi mungkin udah lama banget kali ya. Udah lama banget atau ya kalau dia kena strike kan juga uploadan dia tuh kadang kayak cuman 3 minggu, ada yang 3 minggu upload sekali gitu. Oh, jadi harusnya sih mendingan gini guys. Kalian punya channel lebih dari 1 guys. Betul. Kalian punya 7. Jadi channel buat Senin doang, buat Selasa doang. Jadi itu channel uploadnya seminggu sekali kayaknya. Begitu ntar brandnya nanya nih channelnya diupload yang mana? Oh ini kita diupload channel yang hari Rabu. Karena untuk menghindari kuantitas posting kan. Benar. Oh ya sebentar guys, ini ada celetukan dari DM di gue lupa sih. Heeh. Berarti kalau mulai mulai YouTube baru, red card-nya turun nggak? Oh itu pertanyaan Nah menarik. ini juga gue mau nanya sebenarnya. Pertanyaan menarik sih. Soalnya gini, gue Bentar, pernah. ada yang nanya, Iya, nanya. iya, Kemarin iya, ada iya. yang nanya. Yang senior nih. Ini gue mau nanya sama bapak sebelah ini sebenarnya karena Lah, lo kan belum ke band nih. kan Baru udah ke band. Nah, terus kan ada beberapa Harusnya kita produk. tanya Fatrio sama Panda. Kemarin gimana? Kalau belajar dari pengalaman gue yang sebelumnya pernah kena cuman seminggu doang itu, ada yang minta di refund, ada juga yang Minta di refund karena nggak lu gini, post misalnya di harusnya channel lu. uploadnya di tanggal 20 misalnya, tapi 20 itu tanggal gue masih periode strike tuh. Jadi lu nggak bisa upload. Jadi gue nggak bisa upload. Gue tawarin solusi untuk masukin di Instagram, dianya nggak mau. Ya udah, akhirnya nggak bisa. Oke. Gitu. Jadi Nah, itu juga bener videonya juga. nggak jadi tayang. Videonya nggak jadi tayang. Oke. Tapi kan itu dalam konteks lu sudah deal sama brand. Brand, betul. kan? Nah kalau Kondisinya baru kayak nih, begini gitu. nih. Iya. Itu juga yang gue mau nanya sama bapak ini nih sebenarnya nih. Gimana yang udah deal? Kira-kira apakah mereka adjustment dari rate-nya atau? Tapi harusnya sih kalau menurut gue sih enggak ya. Kalau gue mikirnya gini nih, rate gue turun atau enggak, gue belum ada keputusan secara manajemen gue untuk kemudian merubah rate atau enggak. Kenapa? Karena gue masih harus banyak sih pertimbangannya untuk merubah rate itu. Yang pertama misalnya kita ngerubah rate, apakah itu cukup membantu secara apa ya? Secara jumlah kuantiti orang yang akhirnya akan masuk juga gitu. Oh benar juga sih, benar. Ketika kita rate-nya misalnya kita berubah nih rate-nya, apakah itu akan berdampak kepada orang yang akhirnya mau menggunakan Vapor Staff Indonesia untuk kemudian melakukan pengujian terhadap produknya? Itu kita belum putusin. Iya. Terus yang Iya, kedua, betul. kalaupun kita nggak merubah rate-nya, apakah nanti impact-nya terus orang-orang akan cukup skeptis karena lu kan sekarang Segini subscriber nih, udah dikit nggak nih segitu gitu. lagi. Jadi pertimbangannya itu sih, dan gue belum mutusin Iya. Betul. apakah gue akan adjust, karena kalau misalnya gue cukup gegabah misalnya, gue kan sebenarnya juga, jadi patokan rate itu menurut gue kan adalah yang tertinggi. Kalau kemarin gue adalah patokan rate, Iya, jadi kayak iya bisa ngomong nggak mungkin Zaki lebih mahal. lebih Kita ngomongin mahal bahasa daripada gua ininya gitu. ya. Gampangannya gitu ya. Oh ngetes liquid kita coba tes deh, atau device kita tes, mereka suka apa enggak, dikirimlah ke Zaki. Terus tanya, Zaki harganya berapa rate-nya? Oh rate-nya Zaki 100 juta misalnya. Oh gila lu Vapor Staff aja 50 juta gitu misalnya. Jadi kayak kan nggak mungkin gitu. Otomatis jadinya kalau gua mau merubah ya gua harus ngikutin dulu nih pandangan orang terhadap Zaki, Panda, Fatrio atau teman-teman yang lain, itu pandangannya gimana nih brand ini sebenarnya. Oke. Jadi Jadi gue untuk saat ini belum ada. sedikit insight nih. Jadi gue pernah dapat info dari sebuah dari teman kita juga, tapi nggak gue sebut namanya lah ya, dari teman reviewer juga. Dia pernah di-compare sama brand dari luar tapi bukan brand lokal. Dia bilang dia ngasih rate, gue juga ngasih rate kan buat produknya dia yang baru, produk si brand ini yang baru. Terus dia bilang, kok harganya lebih mahal daripada video gue ya? Padahal secara jumlah subscribernya lebih sedikit. Nah itu tuh yang jadi loh. Kan terus gue bilang sama gue langsung ngomong sama si brand ini, kebetulan brandnya juga dekat sama gue. Gue bilang lo nggak boleh kayak gitu ngomong ke dia karena output videonya beda. Dari apa namanya lamanya dia nge-build channel ini beda. Dan ya nggak etis lah ngomongin kayak gitu ya. Kalau misalnya kan intinya kan kita brand dan
influencer itu ya deal-dealannya aja. Kalau lo dapat harganya lebih murah ya bagus. Kalau dapat lagi lebih mahal mungkin ada pertimbangan lain kayak misalnya lo nggak punya kedekatan emosional atau mungkin kayak ya lo cuman datang ngubungin terus udah selesai barangnya di review udah nggak ada approach yang lebih dekat gitu ya mungkin juga atau, kayak gitu. Iya, itu sih itu paling bener memang banyak pertimbangannya ya. Atau akhirnya gua mungkin berpikirnya gini nih, edukasinya. Coba bayangin kalau gua kan udah ke band. Secara angka udahlah gua lagi bullshit gitu ya, lagi drop gitu secara angka. Tapi mungkin gua bisa ngomong gini. Apakah ketika untuk viewer ya yang nonton ini atau untuk Zaki atau untuk Dupe lah mungkin selaku para influencer gitu ya. Apakah ketika gua ngomong barang ini enak sih cuman kayak bukan apa ya bukan buat gua gitu. Jadi gua sih kayaknya nggak cocok. Apakah impactnya sama? Misalnya ada seorang dari Azerbaijan gitu yang tinggal di mana terus ngomong kayak gila gue suka banget nih sama ini produk gitu. Apakah terus impactnya ya, kan berarti ada value credibility betul, kan dari siapa yang ngomong kan betul. gitu kan. Akhirnya itu sih yang gue coba pertahankan bahwa mungkin secara angka gue kecil sekarang di YouTube, tapi secara credibility harusnya gue udah memupuk itu dan belum memberikan cacat kepada industrinya secara apa ya. Gue belum terbukti bahwa bisa dibeli mulutnya gitu. Yang cacat diatur siapa yang cacat? skornya maksudnya. What? Yang cacat siapa yang cacat? Wes, kok Kacang gitu tanah ini? bukan kacang tanah. Kok gitu? Makanya kok gini nih. Enggak, berarti kan ada yang cacat. Maksudnya Haris kan. Haris. Kacang tanah bucin dulu kan. Iya. Aduh, mending nyalain temen sendiri lah gue daripada nyebut nama orang. Betul. Aduh, serem bener Tapi nih. gue kebetulan waktu dua teman kita yang Sama kayak pernah gini hilang nih, sama itu, kayak gini. Apa? Lu kan melakukan activity lu terkait sama misalnya kita sebut aja ya salah satu brand yang memang kenyataan tapi tanpa bermaksud menyinggung brandnya. Raga misalnya ya. Atau Hexom lah misalnya. Oh iya. Ini yang ngomong Dupe nih. Entahlah Dupe ngomong apa lah misalnya kotak sabun kayak atau Raga misalnya dibilang kerupuk kayak sama Dupe gitu. Coba bayangin kalau yang ngomong tole-tole baru bikin di Instagram gitu ya. Terus dia ngomong nih Raga begini, EXO begini gitu. Kira-kira orang percaya apa enggak gitu? Ya enggak lah pasti. Atau orang akan menganggap kayak Cuk Are ini memang bener-bener ini dah. Kan ada kemarin tuh yang siapa baru gitu temennya Dupe juga itu yang terus ikutan terus berantem sama Jevanka. Daniel, Cindo Daniel Cindo, gitu Cindo. ya. Kan ada juga gitu kan. Sehingga perhelatannya kan menjadi sebenarnya gue mau ngomong siapa nih? Atau misalnya ada lagi brand baru, brand influencer baru, dia beneran gak sih nih anak gitu kan akhirnya gitu. Akhirnya kan yang akan dilihat adalah sepak terjangnya lu orang udah berapa lama. Iya betul. Terus lu apakah lu sudah pernah punya cacat Catat kredibilitas. cacat kredibilitas gitu. Saya juga pernah. Indonesia Raya. Wah. Masuk di info info. Contohnya kayak Daniel sama Jevanka kemarin kan menjadi seru karena dua-duanya belum ada cacat tapi dua-duanya udah berkecimpung dalam dunia vape misalnya udah agak lama walaupun secara exposure perbedaan exposure-nya lumayan nih antara Jevanka dan Daniel kan. Cuman menjadi suatu yang diperhitungkan perdebatannya karena ya itu tadi belum ada cacat. Tapi orang Indonesia kan suka keributan. Yang pokoknya ada keributan. Betul. Gak urus sama sing ribut pokoknya ada ribut Tapi rame. sebenarnya kalau gue ngelihatnya sih gini sih Mas. Kalau gue ngelihatnya dari segi production value kalau gue ya. Misalnya gini, lo dengan 960.000 subscriber kemarin dengan setup, dengan kamera, dengan editing bla 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 segala macam, misal gitu ya, dibayar dia tuh yang mahal lampunya doang. misalnya dibayar dengan angka 30 juta satu video misal. Terus sekarang pokoknya giliran gini pokoknya gue mau gede-gedein. Iya benar. Jadi biar nggak drop-drop banget ya kan. Terus begitu channel utamanya hilang, terus dia mulai lagi baru, udah 1.000 lebih sekarang. Brand ada yang datang, terus minta diturunin jauh rate-nya dari rate yang sebelumnya. Sementara dengan production value yang sama, dengan talent yang sama, menurut gue nggak fair lah. Orang yang nonton punya trust ke si orang yang ngomong, orang yang nonton dimanjakan dengan layout yang udah dibikin bertahun-tahun dengan budget yang tidak murah. Jadi ya kalau misalnya
untuk dikurangi harganya menurut gua Ya lu berarti terlihat balik tidak lagi fair aja ya. coba pakai handphone dulu kok videoin lu gitu. Jadi ditanya budgetnya berapa nih, segini bisa kan udah tinggal oke gua balik Pakai HP. channel yang sama Betul, bisa. betul. Tapi nanti kita tulisin tuh di bawah videonya. Ini budget video Betul. promotion gitu. Yang full gear kita Ya. tulis full gear video gear. promotion. Betul. Jadi bener-bener Menarik loh, bisa. Iya. Kalau misalnya ada yang begitu, maksudnya gue bukan membela teman-teman yang berkecimpung di dunia yang sama ya, cuman dari segi kita ngomongin soal fairness-nya aja, kayaknya agak aneh tuh kalau misalnya sampai misal dibayar setengahnya atau bahkan di bawahnya dari budget yang biasa diajukan sama sama influencernya itu dengan output dan juga dengan kredibilitas yang sudah dibangun selama ini ya. Menurut gue sih agak kurang aja kalau kayak gitu. Ya kan kalau corporate kan mikirnya kan ya mereka bayar rate-nya segini, ditawarin value sekian, begitu rate-nya sama, value-nya nggak sama nih. Mungkin secara corporate dia mikir nggak usah deh. Kasarnya gue mendingan bayar yang mikro-mikro dapat banyak daripada bayar makro yang lagi kena musibah satu doang gitu. Iya. Mungkin itu Iya. bisa jadi Bisa perhitungan jadi. brand. Jadi ya terserah brandnya juga sebetulnya. Tinggal kita regulasi atau pakem kita secara internal mau gimana nih. Kebetulan gue belum mutusin. Tapi yang paling dekat di otak gue adalah saat ini gue mungkin akan tetap melakukan seperti normal. Cuman kalau soal harga kayaknya mungkin akan muncul kata negotiable gitu. Oke, ada penyesuaian ya. Ada adjustment gitu. Cuman nggak yang sampai 50% kayaknya. Karena itu secara costing udah nggak nyampe. Iya, tapi juga gini juga sih Mas, mungkin bisa ngobrol ke teman-teman yang lain juga soal ya kita satu sama lain harus tahu rate-nya dan plafonnya di berapa nih. Misalnya kayak paper staff di 30 juta, misalnya gue di 25 juta nggak akan mungkin tuh. Jadi misalnya biar bisa disamain kalau di nego paling nggak lebih tinggi daripada Enggak, gue. Zak kan lu terkenal di antara teman-teman lu kemurahan Zak. Sekarang kita nggak ngomong. Gua coba mengatakannya tanpa merendahkan siapapun ya. Tapi gue coba mengatakannya menggunakan kata tier deh. Oke. Daripada pakai Ya. squad nih, Betul, kan betul, lebih betul. lebih jahat. Betul. Gue coba ngomongin tier. Zaki itu dalam tier 1 menurut gua kayaknya yang paling murah sih. Secara mungkin. karena gini, kenapa gue bilang Bahasa halusnya paling terjangkau. karena gua Affordable. mencoba melihat jumlah view dan subscriber gitu. Sementara yang anjingnya itu tier 2, Cuk. Wah, Oh itu, iya ngerti gue. Itu enggak yang gua kenal enggak kok, aman yang gua kenal. Yang gua enggak kenal nih, gua kan punya dia nggak brand kenal. juga. Gak kenal tapi ada di grup. Wah. Itu. Oh Pak, lu masuk ke dia. Gue kan juga punya brand kan, punya brand yang memproduce liquid gitu ya. Nah gue masuk Gua ke tahu dia lagi. tuh, dia ngasih rate ke gue, rate-nya sekian bang. Cecil waktu itu ya yang pegang. Mas ini mas rate-nya sekian. Siapa ini Cuk? Jadi kan diurutin sama Cecil itu berdasarkan harga. Nah ada nih di bawahnya Zaki. Secara subscriber sama viewer kan di compare nih, subscriber, viewer, inilah exposure apa segala macem. Rate-nya itu beda 500.000 Cuk. Anjir. Tapi secara view sama ini kayaknya nggak ada, kayaknya sepertiganya doang gitu. Mungkin ininya dia mungkin pakai kamera Blackmagic kali ya, makanya mahal ya. Enggak juga, gue akhirnya penasaran, gue tonton videonya. Masih grainy juga gitu maksud gue. Jadi kayak Maksudnya nggak worth kan harganya sama production value-nya gitu. betul. Jadi nggak worth dah. Menurut gue kalau lu ngomongin lu mau mahal mau murah terserah gitu. Tapi paling nggak lu memberikan memberikan value lebihnya. Kalau lu value lebihnya bukan di viewer, mungkin bisa di quality video. Contoh menurut gua, contoh orang yang quality video, yang value-nya di quality video. Ini ngomongnya waktu orangnya masih kecil ya jumlah subscriber sama viewer. Davi, gila itu. Davi itu dari awal subscriber dimulai dari 0, viewer dimulai dari sedikit. Production value-nya Wow, gila. gila itu. Gila. Gila. Production value-nya Gila. gua Viralnya gila. begitu ada dia muncul itu gue langsung sama anak-anak Kita minder, Pak. Minder, Pak. Anjir. Minder. Wah, anjir, Minder lah, gila lu. Davi muncul itu Apalagi audionya podcast gini Wah, gitu kan. iya. Kita Suaranya zaman kan. masih pakai rode dia udah pakai kondensernya yang Iya. Gua bilang Gua gila nih. kayaknya Davi itu pertama kali muncul kan belum kita invite di grup ya. Belum. Nah itu pertama kali muncul gua syuting masih pakai Boya. Mic-nya. Gua masih Iya, pakai udah pakai Boya di Sennheiser. rumah.
Green Lake di kamar kecil, lampunya pakai bukanlah lampu yang begini, bukan ini. Lampu begini, itu loh, lampu tahu biasa. nggak? Lampu yang tipis gini. Kayak kotak. Yang kotak tipis itu bukan godok, bahkan mereknya gue punya itu. Nah masih pakai itu ya. Tapi dengan value gue waktu itu mungkin gue udah 500.000 subscriber, viewer gue udah di atas 20.000, 30.000 sampai ratusan ribu gitu ya. Itu aja gue merasa kayak, wah anjing, gue langsung merasa kayak, wah gue nggak worth it ini anjir gitu. Iya. Mikirnya gitu. Jadi kayak, gue akhirnya dilihat orang value gue karena gue udah lama aja. Tapi secara production, wah gila, Davi ngeri. Makanya dia menurut gue bisa naik dengan cukup cepat karena orang nonton aja udah nyaman ya. Nyaman Telinga nyaman, matanya dimanjakan. Tampilannya kan enak tuh ya, om-om ganteng berotot ya kan. Terus audionya bagus, visualnya benar-benar diperhatiin, B-rollnya juga bagus banget. Dan bahkan sedetail kayak misalnya ada tulisan nikotin nih di sini misalnya. Nikotin gitu, warnanya kuning. Dia akan cari scotch tape warna kuning di situ dong. Bukannya di blur, ditutupnya dengan warna yang sama. Gue bilang gila nih orang. Tapi pas setelah kita tahu backgroundnya, ya wajar. Wajar. Dia ternyata backgroundnya kan anak dia buahnya Pak tembok. DT. Dia belajar sama Pak Heru Istriadi, ya sudah lah. Jadi ini Memahami sekaligus pesan tuh buat teman-teman yang mungkin saat ini masih di tier 2 atau tier 3 influencer vape Indonesia gitu ya. Ya kalau lu belum punya kredibilitas, at least lu punya production house, production value atau production house, production value yang mumpuni. Contoh lah Davi gitu, atau contoh lah teman-teman kita yang lain yang akhirnya terpacu untuk memberikan apa ya, biar orang itu bayar lu itu layak Worth it, gitu. iya. Ya, tapi kan nggak semua orang punya toolsnya. Dalam artian kamera, mic, audio, bahkan mungkin skill editing pun belum tentu nyampe gitu kan. Apalagi bayar orang buat ngedit gitu. Betul. Kalau yang baru mulai kayaknya semua kan pasti mulai pakai handphone ya. Lo nggak apa-apa, asal tahu diri aja. Iya, maksudnya jangan lo pakai syutingnya handphone. pakai handphone, harganya pakai FX3 gitu. Iya benar. Lo edit pakai CapCut, terus harganya lo samain yang pakai Sony, editnya pakai Adobe Premiere berbayar. Lo gila lo. Nggak apa-apa, lu mulai. Gue juga kan mulai dari semua rate gue 300.000 dulu itu gue mulai dari handphone dulu kan. Handphone gue taruh di tripod murah yang warnanya merah hitam dulu itu yang ada bluetoothnya, sama sih tripod itu yang tripod yang bisa dipanjangin gini yang jadi pondok. tongsis. Iya, jadi tongsis itu ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Cuman kan dengan seiring berjalannya waktu akhirnya lu akan menemukan untuk bisa growth. Kayak sekarang setiap syuting ngukur listrik, kayaknya setiap syuting ada kali 200.000 itu listrik sekali syuting. Bener, lampunya banyak banget. Baru ngomong listriknya itu. Iya, masa dengan bayaran 200.000 satu kali syuting buat listrik doang, lu mau bayar setengahnya ya kali. Nggak mungkin lah. Itu sih, jadi menurut gua tetap balik lagi ke value gitu. Karena gue dulu pesan sama anak-anak, kan banyak juga anak-anak baru yang terus kemudian DM Japri, bang gimana untuk memulai dan segala macam. Gue bilang mulailah dari value apa dulu nih, karena menurut gue value dalam dunia influencer itu ada 3 gitu. Value yang pertama credibility, yang jelas lu belum punya, lu bukan siapa-siapa. Nobody knows you. Value yang kedua adalah personal lu. Personal lu oke nggak? Yang which is modalnya cuman itu sebenarnya. Modalnya cuman personal lu. Sama yang ketiga value productionnya nih. Lu bikin production seperti apa ya? At least meskipun lu masih pakai handphone atau apa, kan sekarang kayak CapCut. Itulah, lihat kontennya si Reza lah. Dia masih pakai CapCut itu di handphonenya. Tapi kayak gue kadang-kadang lihat videonya itu kayak, kok bisa? Ini lu pinjam kamera anak-anak atas apa ini ya? Kok bisa bening banget? Ada mas software-nya ini untuk ngebeningin apa? At least lu melek gitu. Production house lu harus harus bagus, production value-nya. Betul. Karena dia tahu bagaimana pakai toolsnya kan. Betul. Iya. Jadi kadang-kadang itu kalau teman-teman yang baru-baru mulai itu mikirnya kayak, wah gue harus beli kamera yang mahal. Ya enggak lah, gue harus punya lighting yang bagus. Gue dulu tools gue pertama yang mahal emang cuman kamera, itu pun juga nggak terlalu mahal. Lampunya gue pakai lampu belajar. 2 biji sama pakai lampu kamar, gue turunin ke bawah. Iya, lampu meja rias. Lampu sakti gue dulu juga. Iya. Tapi menurut gue ya, tadi lu ngomong soal persona ya, yang lebih ke personal gitu. Yang menurut gue kalau ngelihat dari yang tier 1, itu menurut gue kebangunnya nggak cuma karena konten. Iya. Konten itu daily yang kita kerjakan gitu. Betul. Yang menurut gue di
tier 2, 3 dan seterusnya nggak terlalu gue lihat. Atau mungkin mereka kerjakan ya, tapi tetap nggak kelihatan. Itu apa coba? Activity di offline event. Iya, betul. Oh iya. Betul. Iya. Kita kan, ya gue jujur nggak datang semua event juga gitu. Tapi event nasional pasti ada lah gitu. Nah gue nggak terlalu ngeliat nih yang generasi setelah 2, 3 dan seterusnya ini. Mungkin datang nih. Tapi kalau datang nggak kelihatan dia ngapain gitu. Mungkin kalau ngomong itu tapi lu dulu ya. Gua ada satu cerita lucu. Kalau Mbak Dupe masih ingat mungkin ya 2018 kalau nggak salah. Mas Fernan dulu 2018 Jakarta Vape Project Kelapa Gading. Gue DM semua influencer pada masa itu gue nggak ada yang tahu siapa. Gue DM ke semua influencer minta tolong buat ngevlog bareng. Sama lu ketemu gak ya JVP? Gue ketemu di One Bell Park. Ketemunya lu di One Bell Park. Jadi setelah JVP gue ketemu di 17 ya. Awal-awal banget gue mulai tuh. Gue ketemu sama Opa, sama Mas Fernan, sama Fatrio. Bodoh amat gue gak kenal, ya kenalan di situ. Gue bikin konten nih gini. Mau gak nge-vlog bareng? Oh ya boleh. Sampai akhirnya dari situ adalah jalan pertama kali gue ketemu dia. Dan dia ngajakin gue bikin video bareng di apartemen. Jay Monster. Gue masih inget banget tuh. Masih apartemen kita. Iya, masih apartemen iya. Itu apartemen Baula, bukan Baula, itu gudang ini tuh. Sejarah. Gudang mancing bandel-bandelnya gue dulu. Mancing bandel bikin konten yuk gitu. Dan memulai dengan kolaborasi itu kan istilahnya manjat paling legal gitu. Betul. Nah, itu yang ya gue ngeliat ada beberapa lah yang kemarin di Bandung juga ada yang ngerjain itu gitu. Tapi dari sekian banyak yang ada ya kalau cuma kemarin yang datengin gue tuh si Skinny doang. Oh iya. Ya kan? Tapi dia udah lumayan naik di TikTok. Iya. Tapi yang lain ya gue nggak lihat ya effort untuk datangnya, bahkan gue nggak lihat gitu. Kalaupun datang ngevlog kayak mau ngevlog kayak Fitra Eri atau Motomobi sebenarnya nggak masalah gitu kan ya. Masalah. Cuman kan nggak ada value ya ketika orang nonton. Apaan sih aku nonton Vape Stuff aja, vlognya kayak lebih seru. Nah karena sebenarnya credibility itu dibangun paling besarnya itu menurut gue di situ. Iya betul. Iya kan. Gue ada cerita lucu. Jadi ada seseorang yang baru mau memulai untuk jadi influencer vape gitu ya. Bang gue nge-vape dan gue kayaknya pengen jadi influencer vape lah atau pengen jadi YouTuber vape dia bilang. Oke, nggak apa-apa gitu. Langkah-langkahnya gimana bang gitu. Langkah-langkahnya gini. Gue langsung berhenti memberikan langkah-langkah ketika jawabannya. Tapi gue anaknya emang jarang nongkrong juga bang. Apalagi untuk ke toko. Kan dia bilang nggak punya duit untuk beli terus-terusan ya. Gue bilang lu bisa mampir ke toko untuk pinjam ke toko gitu. Gue anaknya nggak terlalu nongkrong juga bang untuk mampir ke toko gitu. Kayak malu gitu bang. Oke, stop lah, berhenti di situ. Paling nggak kalau lu nggak punya duit, jangan sampai lu punya malu, jangan gitu. Ya betul. Kalau lu gak punya duit harus gak punya malu. Mantap ini. Iya karena percaya apa enggak itu yang kita lakukan dulu. Iya. Gue dulu sama ke tokonya Kito, gue mancing mau minjem Cosmonaut V1. Gue beli liquid random aja. Gue beli liquid terus ketemu ada dianya. Gue Om Kito nih gue bikin channel YouTube nih tapi belum banyak subscribernya. Boleh gak kalau gue pinjem Cosmonautnya? Oh boleh, dipinjemin. Gue mau pinjem shotty sama capnya tuh. Shotty cap sama apalah ada drip tipnya juga lupa gue namanya, top capnya tuh dipinjemin. Ya awalnya begitu, tapi tetap harus ada feedbacknya juga, lo dipinjemin ya lo produksinya juga bener-bener sesuai sama supaya orang juga oh iya ternyata emang ini anak niat, bukan dipinjemin terus tiba-tiba bikinnya males-malesan atau nggak di shout out creditsnya bilang dipinjemin nama tokonya, ya orang juga males jadinya. Kayaknya mereka nggak senyampe itu deh menurut gua. Karena otaknya otak ngemis pak. Mereka berpikir bahwa ada barang apa itu yang gua bikin yang which is itu bener juga. Yeah. Tapi kan untuk jadi gini menurut gua untuk bikin jadi influencer atau YouTuber vape itu kan harus atau YouTuber semua deh. Semua YouTuber yang semua sifatnya mengkontenkan sebuah produk gitu atau sebuah device. Continuity itu adalah hal paling utama gitu. Betul. Jadi kalau lu bikin sekarang tapi karena nggak punya barang yang lu beli dalam 2 minggu ya udah kelar gitu. Solusinya kan harus ya itu kalau lu nggak punya duit paling kan nggak usah sok-sokan punya malu gitu. Betul. Nggak punya duit itu harus nggak punya malu untuk mau banyak kok sebenarnya yang bisa dipinjem ya. Banyak. Bahkan gue pun kemarin sempat minjemin kenal atau enggak gitu kan. Gue sempat minjemin ke ada satu konten kreator juga lah masih baru. Dia bilang bang gue mau pinjem dong produk-produk ini buat di review gitu. Udah gue pinjemin, gue kasih deadline nih, gue sengaja doang ngetes aja. Ya udah minggu depan videonya bisa tayang nggak?
mumpung masih bagus nih exposure-nya. Oh bisa bang, tiba-tiba sebulan kemudian baru tayang. Terus nextnya minjem lagi nggak akan gue pinjemin karena lu udah gue kasih privilege untuk minjem pertama. Tapi dulu ada juga influencer yang kayak gitu. Apa tuh? Tayangnya sebulan kemudian, 2 bulan malah. Oh ada ya? Iya. Masih nyabu kan kalau Masih. Bahkan sampai ini fun fact ya. Zaman dia masih namanya Faruk ya, masih jadi pecandu ya. Ada brand yang ngontek ke gua, udah ngasih kerjaan, tolong dong bilangin sama temennya namanya ini. Brengsek gue bilang. Tolong disuruh sering bikin. banget. Gue bilang, gua mau minta tolong kagak enak, dia tirnya kejauhan sama gue dulu kan. Waduh gimana jadi ya? teman-teman jauhilah narkoba. Betul. Narkoba tidak baik teman-teman. Itu membuat delay ya. Oh, parah. Gini, Parah. gue kan sabu gue kan termasuk salah satu yang aktif banget. Gue setiap hari bangun tidur tuh nyabu dulu gitu. Jadi gue pakainya gue taker pagi nyabu supaya malam udah basian bisa tidur gitu ya. Dibayar orang misalnya 1 Agustus. Oke, gue pakai lu ya. Oke, set dapat duit misalnya. Wih, dapat duit sabu waktu itu murah nih, masih 1,2 kan. Wih, dapat duitnya misalnya waktu itu rate gue kalau nggak salah udah 2 jutaan dah waktu itu. Set 2 juta nih. 2 paket dulu lah bisa. Wah, kali ya. gila. Habis itu gue syuting, niatnya gitu. Set habis pakai kayaknya males dah syuting dah. Nyuci mobil aja apa ya gitu. Akhirnya besok lagi. Tiba masanya putus obat, gak punya duit. Males ngapa-ngapain, anjing narkoba ini ngerusak banget anjing. Udahlah, jangan pakai narkoba. Jangan guys, jangan. Hancur hidup kalian nanti. Itu makanya gue, buat teman-teman yang gak tahu kan, gue bercandaan kadang-kadang Faruk. Kenapa lu nama lu sekarang jadi Fernand gitu. Gue bercandanya kan kadang, dulu waktu itu masih miskin nama Faruk gitu ya. Atau masih naik Agia ya, Agia merah. Naik Agia. Padahal enggak, itu nama Faruk apes banget. Karena gue waktu itu pakai narkoba. Parah. Begitu gue pindah Jakarta, karena gue udah putuskan berhenti narkoba gitu ya. Nama gue nih harus ganti nih nama gue nih. Buang apes lah. Identitas baru ya. Identitas baru. Fernand, tidak narkoba. Tapi jadi alkoholik. Sekarang Paling yang baru even bukan better lah, identitasnya, yang baru YouTube-nya. Apa YouTube lo sekarang? Vaporstaff IDN. Tadinya Indonesia ya? Enggak, tadinya Vaporstaff. VPR-STF. Tadinya VPR-STF, cuman pas gue searching VPRS itu ternyata nggak cuman vapers gitu, banyak yang pakai VPRS juga gitu. Jadi kayak nggak salah, tetap aja lah Vaporstaff IDN. Dulu ada podcast yang bikin VPRS. Oh iya betul. Vapers Udah Media nggak tahu ya? kemana. Udah Oh, nggak tahu Vapers mana Media. ya. Oh itu si Patrio juga ya? bukan VPRS itu si Vicky kalau nggak salah ya. Vicky. Iya Vicky. Vicky. Ya Patrio juga nge-host di situ. Iya nge-host di situ. Ya Vicky waktu masih sama si siapa yang dulu tukang bikin ribut itu siapa? Ada yang biasanya sama Vicky si Juven ya. Oh gue gak tahu namanya malah. Udah gak ada tuh channelnya. Gue Udah nggak ada tapi sih. gue sekarang udah nggak boleh nih kayaknya, udah ngomongin nama orang atau yang kayak gini-gini terus ngatain orang nggak boleh. Kenapa? Kualat. Subscriber masih kecil kan. Tahu diri namanya ya. Tahu diri. Ternyata ada ngeremnya juga dia. Gue pikir sombongnya terus. Udah mulai nahan-nahan sekarang dia. Nanti kalau udah 100.000 mulai balik lagi dia. Mulai. Udah datang lagi nih silver play button-nya datang baru sombong lagi. Silver play button kan gue biar kayak Deddy Corbuzier kan. Yang ditempel silver play button ada 2. Cuman bedanya gue silver dua-duanya masih. Iya. Yang satu silver Namanya satu gold. beda. Cuman namanya beda. Iya benar. Namanya beda. Iya. Lucu banget. Jadi guys, udah ada 2 kata yang bisa kalian ambil dari omongan malam ini. Yang pertama, kalau lu nggak punya duit banget, paling nggak usah sok-sokan tahu malu lah, nggak usah. Tetep lah, nggak punya duit itu harus nggak tahu malu untuk memulai pinjem barang dulu. Yang kedua adalah kalau tiba-tiba subscriber kalian kurang, kalian agak kurangin ngatain orang. Oh bukan jami narkoba. Gue pikir tadi soal jami narkoba. Bukan. Oke, terakhir nih guys. Ini ya nggak keresahan gue sih, cuma gue sering dikatain nih. Gara-gara gue ngatain yang ikut giveaway-nya Stardi kemarin miskin, ya kan? Dikatain balik gue. Gue juga suka gratisan katanya. Oh, oke. Oke, lo juga dapetnya kan, lo juga kan nggak beli gitu kan? Gitu Iya. Ya. Hei, tole. Jarang-jarang deh gue ngomel nih, lo. Kalau brand ngasih ke influencer itu ada feedbacknya dan juga ada insight buat brandnya. Kalau ngasihnya ke lu,
Ngomong ngatain miskin ngatain miskin lagi ya Allah. Ya Allah, udah ngasih ke lu nggak dapat feedback, nggak lu bikinin konten, mentok lu cuman handcheck sambil pakai caption, "Cie, dapat gratisan." Abis itu besok lu jual. Nah, soalnya dulu gue pernah dengar tuh ada review, ada apa influencer gitu yang ngejual barang yang menurut gue sih agak kurang etis ya. Pendapat lo gimana? Menurut gua gini nih, influencer yang menjual barang itu menurut gua ada dua sisi. Mau etis apa nggak etis sebenarnya tergantung dari barangnya dia ada ini nggak, ada enclosure apanya gitu kayak Enclosure agreement-nya. Iya, contoh iya. kayak kita sama Reload. Ya, Nah, ada dapet kontraknya enclosure dulu tuh. agreement Pokoknya dapet kontraknya. sebelum tanggalnya upload, lo nggak boleh kasih tahu ini dan nggak boleh kasih ini ke siapapun. Betul. SOW-nya modelnya kayak gitu SOW-nya kan. gitu ya, betul. Perkara etis nggak etis, gue mikirnya kayak memang apa ya? Memang kayaknya ini ngomongin moral ya, bukan ngomongin etis secara industri ya. Kalau etis secara industri bagi gue, lu dikasih orang, lu mau jual nggak apa-apa. Betul. Ya. Cuman kalau etis secara moralnya kayak at least kalau lu dikasih itu waktunya kayak lu bisa memberikan apa ya? Memberikan sesuatu juga untuk industrinya. At least lu bisa ngasih orang yang nggak nge-vape lah, atau ngasih untuk reviewer baru dan segala macem. Cuman akhirnya gue punya satu cara sekarang. Kalau misalnya gue kan kepikiran kayak mau buka toko gitu ya. Gue kepikiran mau buka toko. Gue udah nemu caranya. Gue bikin dalam perjanjian sama brand ada syaratnya. Apa tuh? Kalau ngirim produk harus minimal 5. Itu sisanya dijual. Itu kayak Tapi itu review luar mah begitu semua. Iya, jadi dibikin ini ya. Itu nggak 5 Pak. Itu bisa puluhan. Iya. Bisa puluhan, bisa 50, bisa 10 per warna tuh bisa kayak gitu. Ya di luar rate-nya dia ya. Iya. Jadi raidersnya dia. Raidersnya. itu Kalau jumlah gini, barangnya nggak masuk kalau akal. lu dikasihnya pot, dikasih all color misalnya ada 10 warna. Lu keep 1, terus habis itu lu 9 lu jual, gue masih nggak apa-apa. Oke. Karena at least lu akhirnya punya 1 gitu. Lah, lu misalnya dikasih dikasih 1 barang agak high lah, misalnya harganya high 800.000 gitu ya, 1 gitu. Habis itu nggak ada barangnya. Terus lu jual karena lu tahu harganya mahal, itu kayak nggak etis kalau menurut gua. Kayak lu kan udah dibayar juga gitu, paling nggak barangnya. Nah itu tuh. Karena gini, kadang ada yang cuma barter, istilahnya ini gue kasih barangnya. Iya. Lu bikinin gue konten. Kan sebenarnya semua start dari itu. Betul, kita juga soal jual ada aja nggak apa-apa. Nggak masalah. Maksudnya nggak masalah. bayarannya dari jual barang kan sebenarnya nggak apa-apa gitu. Betul, nggak ada masalah. Sah-sah aja kan. Sah-sah aja. Kita kan ngomongnya moral. Kalau misalnya ada modder gitu ya, modder Indonesia ngasih lu barang tergolong lu rada lumayan lah, harganya bisa 2 juta, 3 juta gitu ya. Terus habis itu barang itu berada di di Tokopedia yang pakai nama lu juga. Ya. Kok kayak gue tahu ya. Barangnya udah limited. lucu, kata gua. Barangnya limited gak sih? Limited. Barang-barang agak high end gitu kan. Iya. Itu kalau gue udah lucu gitu. Maksudnya bolehkah? Boleh. Etiskah kalau gue yang punya brandnya, gue ngamuk anjir. Lu gue kasih kesempatan tuh dapat satu-satunya barang gitu misalnya dari sekian banyak orang, terus nongol di Tokopedia lu yang pakai nama lu, kan aneh gitu. Iya benar. Ini sama kayak yang tadi gue nonton podcastnya Panji tuh, sesuatu yang baik secara peraturan tidak dilarang. Betul. Tapi secara moralitinya. Jadi kalau gue bilang pot, kalau lu dikasih 10, it's okay. Kalau lu mau jual nggak apa-apa. At least lu punya 1 yang masih tidak lu jual sebagai bentuk kontrak kerja sama lu. Karena kan orang misalnya ke Zaki atau ke gua atau ke Panda atau ke Fatrio atau ke siapapun lah, lu kan akan dibayar untuk kemudian tolong diintroduce gitu ya. Dikirimnya banyak. Nah sisanya lu mau kasih orang, lu mau kasih jual, terserah. Tapi kan ada 1 yang at least itu jadi kontrak kita tuh, kayak lu udah bayar gua untuk introduce ini, ya udah ini gua keep ya gitu. Satu aja, nggak usah semua. Sisanya lu sama jual. gue juga sekarang keep 1. Karena dulu gue pernah jualin. Jualinnya dulu Ivan ada toko, titipin tokonya Ivan, titipin Gito. Atau ya gue jual ke temen gitu. Itu sampai tahun 2020 itu device. Kalau liquid memang biasanya gue kasih orang. Ya gak itu yang gue jual kan liquid itu. Kalau liquid sih gak pernah gue jual, gue kasih aja gitu. Karena gue pernah 2 kardus TV Pak.
Gue pindah dari apartemen yang situ yang ke sekarang. Itu gue buang 2 kardus TV. Liquid dari sebelum cukai itu ada semua, nggak mungkin gue bawa gitu. Tapi kalau device waktu itu awal-awal ya, dapatnya kan cuma 1 paling. Iya. Masih cere lah kita dapatnya iya. paling ada 5 warna, kita dapat 1 kecuali dot mod ya, mungkin dapat semua warna gitu. Tapi dari brand lain paling cuma 1 gitu. Ya udah 1 udah selesai, ya jual aja, maksudnya daripada menemuin gitu kan. Tapi lama-lama gue nyesel. Karena apa? Itu device ternyata ada versi 2-nya. Versi 3-nya. Nah, kita waktu keluar versi 2-nya mau bahas anjing versi 1 udah enggak ada. Betul. Jadi kalau di gua, karena tim gua ada banyak ya. Jadi gua punya kebijakan, kan kebetulan yang ngatur barang-barang syutingan itu si Reza tuh. Gua punya kebijakan, lu boleh kalau mau anak-anak mau pakai boleh, tapi at least ada 1 yang nggak dipakai. Betul. Harus ada 1 yang kontrak kerja kita itu bukan kontrak kerja, jadi nggak ada di kontrak kerja. Nggak ada gentleman, ini aja peraturan tidak tertulis aja sebenarnya. Jadi kayak lu tetap punya 1 gitu, sisanya pasti dipakai anak gitu. Lu tahu kalau sekarang gue di mana? Di mana? Gue taruh kantor raw. Oke. Tiap datang, kemarin datang 1 koper pak. Setiap gue datang sekoper gak habis itu juga. Kalau gue sih sering gue bagi-bagiin sih. Jadi ada satu followers gue tuh yang emang kerjanya ngumpulin. Jadi kayak misalnya gue mau, ini udah penuh nih kamar nih, terus gue kasih ke dia, terus dia yang nanti distribusiin. Kadang-kadang dikasih ke, misalnya dia naik ojol, terus dia laporan tuh, bang gue tadi naik ojol nih, terus ada abangnya nge-vape gitu. Gue kasih liquid dari lo beberapa, yaudah gak apa-apa. Besoknya naik ojol masih sama, abangnya kan yang ojol. Ternyata dia. Gitu, jadi ada value-nya lah. Dan biasanya kayak gitu liquid sih. Tapi kalau device gue sih dari awal, alhamdulillah sih gue gak pernah gue jualin sih, soalnya kayak sebanyak apa berarti device lu? Lumayan, tapi gue kasihin ke orang jadi nggak gue jual. Gue kasihin aja karena. Tapi nggak lu keep? Ada beberapa yang gue keep. Ada beberapa. Kayaknya kalau nge-keep paling banyak tetap gue. Kalau gue nge-keep itu biasanya kalau gue nggak yakin juga bahwa dia mau ada, kan ada nih brand Cina baru-baru banget nih. Baru banget kita kadang-kadang dia belum dipasarkan prospek panjang. Ya. Atau bahkan gak dipasarkan di Indonesia. Kan ada beberapa gue dapatnya memang orang Europe atau apa, dia cuman butuh ada di YouTube, terus lu kasih subtitle ya supaya gue bisa nontonin ke orang-orang gitu. Oke, kerjaan itu gue kerjain dan banyak gitu ya. Nah itu gue udah kayak oh ya udah memang nggak punya masa depan juga. Tapi kalau memang dia punya masa depan, kayak kita sebutlah misal pot yang punya masa depan kayak Uwell gitu ya. Uwell Caliburn masa depannya kan panjang tuh. Jadi gen min 1-nya itu gue biasanya masih punya. Kalau udah min 2 biasanya udah rusak cartridge, terus habis itu karena cartridge-nya udah nggak ada, gue kasih ke orang kayak lu mau nggak? Tapi lu beli cartridge-nya ya, cari cartridge-nya sendiri. Nah itu yang versi yang 2 ke belakang lah. Tapi kalau ke pot sekarang gue udah tahu sih, umurnya 2 tahun. Karena dilewat 2 tahun itu gue simpen pun ada hampir semua. Kartu kosongnya masih ada. Baterainya udah gak nyala pak. Iya biasanya di situ sih. Atau kadang baterainya udah gak nyala. Ketersediaan cartridge. Karena gak pernah dipakai gitu. Iya benar. Oke, thank you guys buat sharingnya. Selamat berjuang mencapai silver play button lagi Bapak Fernan. Cepet lah dia mah cepet lah. Dan Zaki selamat. Ini buat Zaki selamat deg-degan karena video gue lihat udah dihapus semua ya. Tapi dia udah punya backup. Tetap aja. Jadi banyak banget yang pada nyari-nyariin video-video lama ya. Akhirnya ada beberapa yang gue upload. Gue nyari video lama tuh buat apa? Ya misalnya ya nggak tahu. Kadang-kadang ada aja. Video lama itu pentingnya tau nggak buat apa kita di YouTube? Apa? Untuk nunjukin watch time. Karena ketika lu delete watch time hilang. Iya. Jadi kayak total video lu sebelumnya ada berapa nih? Itu kan untuk ke klien kan minta insight dan oh ya, untuk pesannya untuk Bapak Zaki nih karena video Anda sudah hilang semua ya. Tinggal sisa 4 apa 5 gitu. Iya, tinggal sisa 4 sama 5 kayaknya. Ayo kita mulai berangkat bersama Pak. Di channel backup dulu sampai channel itu backup udah 800 sampai cut off-nya November gila. Bayangin lama banget. Ya kalau hitung-hitungan channel backupnya dia sama channel barunya subscriber gue lebih banyak dari mereka.
Iya bener gitu. Gue gak bisa upload video sampai minggu depan. Iya. Dan juga untuk teman-teman yang baru mulai, this is your time. Ya. Ayo kita beradu. Time to Mumpung shine. mereka Mulai lagi dari nol. ngeriset ya kan. Iya. Karena Aduh di dia saat mereka nih. Iya di saat Viperstar Sekarang lagi begini saatnya Tier kalian naik. satu elitnya sekarang adalah Panda, Patrio. Panda, Patrio, sama Arif. sama Arif. Sama Davi dia udah tuh. Sama Davi bener Berempat itu Davi. tier ya. Kita mulai dari nol lagi ya. Gitu. Oke, next time Bapak produser kita undang yang tier 1 kayaknya ya. Oh iya. Boleh tuh. Tier 1 yang udah pernah kena masalah semua kan. Bukan masalah secara personal, maksudnya masalah dengan YouTube semua. Yang belum cuma Davi. Satu-satunya yang belum, masih bersih. Arif pernah. Oh, karena dia punya backup broadcasting itu. Iya. Oh ya. dia yang masih bersih channelnya. Wih di. Masih 0 strike-nya. Nggak, Yang karena lain udah dia pada kena. rapi juga kan. Dia ngerjain itu rapi, ada blur, ada warna stem. Mungkin dipikir yang- oh ya udahlah nih buat manjain mata ibu-ibu yang nonton lah ya. Betul. Oh sedap. Oke, thank you guys. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi guys. Bye-bye. Oke, jangan pernah bosan berbuat baik. Ya. Bye bye.